Halo kawan-kawan, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada siang hari ini teman-teman, saya akan membahas tentang tokoh-tokoh yang dulu bagian dari Prabowo Subianto, atau yang dulu menjadi koalisi Prabowo Subianto. Sekarang tokoh-tokoh itu berpindah mendukung Joko Widodo Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Tokoh-tokoh yang saya maksud ini adalah tokoh-tokoh yang cukup menjadi sorotan publik, tokoh-tokoh yang terkenal, tokoh-tokoh yang punya pengaruh terhadap publik atau terhadap masa pemilih yang akan mengarahkan mendukung Joko Widodo atau mendukung Prabowo Subianto. Karena tokoh-tokoh ini juga tidak bisa dianggap remeh. Nah, tokoh-tokoh itu yang saya maksud, yang pertama adalah Haritanu Sudibyo. Siapa yang tidak mengenal dengan Haritanu Sudibyo? Beliau adalah pemilik MNC Group. MNC Group itu perusahaan multinasional yang bergerak dalam dunia transportasi, kemudian dunia media, kemudian sumber daya alam, kemudian punya properti, dan punya finansial. Ini adalah MNC Group dalam bisnisnya yang cukup besar sekali, yang dikelola oleh Haritanu Sudibyo. Nah, kalau kita tahu Haritanu Sudibyo ini adalah dulunya dalam karir politiknya dia pernah bergabung dengan Partai Nasdem, atau yang dulu sebelum partai menjadi Partai Nasdem menjadi Ormas Nasdem. Ini Haritanu Sudibyo juga bergabung di kelompoknya Surya Paloh. Kemudian dalam perkembangannya akhirnya Haritanu Sudibyo berpisah dengan Surya Paloh dan mendirikan partai yang disebut dengan Perindo. Nah, waktu Haritanu Sudibyo ini masih bergabung dengan Prabowo Subianto, pernah dia berkoalisi dengan Prabowo untuk mensukseskan pencalonan Gubernur DKI Jakarta, yaitu Anies Baswedan dan Sandiaga Uno waktu itu. Nah, perjuangan yang tidak sedikit dari Haritanu Sudibyo, dia mengerahkan kekuatan, mengerahkan massa untuk mendukung pencalonan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, dan akhirnya lolos dan sekarang menjadi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedannya. Kemudian dalam perkembangannya teman-teman, Haritanu Sudibyo ini mengalami masalah dengan penyidik dari Kejaksaan Agung yang bernama Yulianto. Karena Yulianto ini merasa dirinya diancam dengan SMS dari Haritanu Sudibyo. Akhirnya Yulianto melaporkan ke kepolisian dan Haritanu Sudibyo dijadikan tersangka dan dicegah ke luar negeri. Dan saya tidak tahu bagaimana akhirnya persoalan dari Haritanu Sudibyo kepada Yulianto ini selesai. Apakah sudah ada kompromi, apakah sudah damai dan sebagainya yang menyebabkan persoalan ini selesai. Pada akhirnya Haritanu Sudibyo itu adalah mendukung Joko Widodo di Pilpres 2019. Kemudian tokoh yang kedua ini adalah tokoh yang sangat fenomenal karena dia seorang artis, seorang aktor, seorang sutradara, seorang mantan wakil gubernur Jawa Barat. Dia adalah Kang Deddy Mizwar. Kang Deddy Mizwar ini sebelumnya menjadi bagian dari Partai Demokrat karena dia masuk di Partai Demokrat, dan saat ini Partai Demokrat mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk pemilihan presiden di 2019. Tetapi Deddy Mizwar menyeberang mendukung Joko Widodo di Pilpres 2019. Tentu ini adalah masalah internal dari Partai Demokrat kalau saya melihat, karena Partai Demokrat ini secara organisasi mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019, sementara Deddy Mizwar adalah bagian dari organisasi Partai Politik Demokrat. SBY mendukung Prabowo, sementara Deddy Mizwar sebagai anak buah SBY mendukung Joko Widodo. Jadi ini ada sesuatu yang tidak balance kalau saya melihat. Kenapa tidak balance? Karena secara organisasi Demokrat mendukung Prabowo, tetapi Deddy Mizwar sebagai bagian dari Demokrat ini mendukung Joko Widodo Ma'ruf Amin.
Terkait dengan hal itu teman-teman, kalau kita melihat rekam jejak Deddy Mizwar pernah dipanggil KPK terkait kasus Meikarta, dan ini Deddy Mizwar menjadi saksi yang kemarin sudah dipanggil. Kapasitasnya, kalau Deddy Mizwar saya melihat dipanggil itu sebagai mantan wakil gubernur, karena bagaimana juga dia akan tahu persoalan Meikarta, termasuk juga dengan Aher itu adalah mantan gubernur Jawa Barat, juga dipanggil KPK, tetapi beliau tidak hadir karena ada halangan dan akan dijadwalkan pada bulan Januari 2019 terkait dengan korupsi Meikarta. Nah, ini rekam jejak kalau kita melihat bahwa Deddy Mizwar juga pernah dipanggil oleh KPK. Tapi saya juga tidak tahu apa gara-gara ini Deddy Mizwar mendukung Joko Widodo, saya juga kurang tahu. Tetapi kalau kita melihat rekam jejak seperti itu, yang pasti sekarang Deddy Mizwar mendukung Joko Widodo Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Kemudian tokoh yang ketiga teman-teman adalah seorang mantan pengacara dari Habib Rizik Syihab. Dia adalah Kapitra Ampera. Kapitra Ampera ini kalau lihat juga kemarin ikut berjuang di aksi 212 yang sekarang menjadi reuni 212. Ini sangat mengagetkan. Kenapa Kapitra Ampera yang dekat dengan Habib Rizik, yang dulu dekat dengan umat Islam, yang dekat dengan ulama, tiba-tiba menyeberang mendukung Joko Widodo Ma'ruf Amin? Gara-gara Kapitra Ampera ditawari caleg dari PDI Perjuangan. Dan hari-hari ini Kapitra Ampera berjuang bersama PDI Perjuangan untuk mensukseskan Joko Widodo Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Kalau kita lihat teman-teman, kemarin waktu reuni 212 yang cukup luar biasa pesertanya sampai 13 juta orang. Karena menurut Kapitra Ampera sudah tidak layak untuk mengadakan reuni 212. Untuk apa reuni 212? Karena reuni 212 ini hanya untuk membuka luka lama. Reuni 212 ini hanya untuk mengenang sesuatu yang tidak perlu dikenang, karena reuni 212 ini awalnya kan untuk menghukum Ahok karena menista agama. Karena Ahok sudah dihukum, sudah ditahan dan dia menjalani hukuman, tidak perlu lagi ada reuni 212. Karena reuni 212 menurut Kapitra Ampera adalah intoleran. Reuni 212 hanya untuk memecah belah umat, memecah belah persatuan dan lain sebagainya, mengancam NKRI. Karena itu Kapitra Ampera ingin membuat reuni tandingan 212. Dia sudah siapkan kemarin dengan reuni 212 tandingan, tetapi tidak diizinkan oleh kepolisian karena akan berhadapan-hadapan masa satu dengan masa yang lain. Ini menimbulkan kerawanan kalau ada tandingan. Ini alasan yang disampaikan oleh kepolisian maupun alasan yang kemudian dibenarkan oleh Kapitra Ampera. Tetapi menurut pendapat saya teman-teman, Kapitra Ampera tidak akan bisa menandingi reuni 212 walaupun dia kerahkan massa dibayar sekalipun. Karena kalau kita melihat reuni 212 kemarin itu membludak pesertanya. Sampai-sampai kalau kita melihat dari stasiun Gambir, stasiun Senen itu full orang, full massa, full umat Islam yang akan menuju ke Monas. Itu pun jalannya sudah susah sekali. Jadi semua penuh di area Monas, di luar Monas penuh, di jalan-jalan penuh dengan massa yang cukup besar sekali. Diperkirakan massa itu mencapai 13 juta orang. Nah, bagaimana Kapitra Ampera bisa menandingi massa sebesar itu? Dan sebenarnya kita menunggu teman-teman, kapan Kapitra Ampera untuk melakukan kegiatan reuni tandingan 212. Kita tunggu, sampai saat ini juga belum ada reuni 212 versi Kapitra Ampera. Kemudian yang keempat teman-teman, tokoh yang menyeberang yang dulu pendukung Prabowo Subianto sekarang mendukung Joko Widodo adalah seorang pengacara, seorang mantan menteri, yaitu Yusril Iza Mahendra, yang saat ini beliau menjadi ketua umum Partai Bulan Bintang dan bisa ikut pemilu di pemilu 2019 ini. Yang awalnya sebenarnya PBB ini tidak masuk di data KPU karena kurang memenuhi syarat,
Tetapi karena Yusril Iza Mahendra mengajukan peninjauan ulang terhadap PBB ini dan akhirnya diloloskan oleh Bawaslu dan PBB menjadi peserta pemilu di 2019. Dan kalau kita melihat ke belakang teman-teman, Yusril Iza Mahendra ini adalah orang yang banyak mengkritik Jokowi, banyak memberikan statement-statement panas terhadap pemerintah ini, sehingga umat Islam percaya bahwa Yusril Iza Mahendra adalah bagian dari oposisi, bagian dari Prabowo Subianto. Ini yang kita tahu. Tetapi pada akhirnya Yusril Iza Mahendra ternyata menyeberang mendukung Joko Widodo Ma'ruf Amin sebagai kuasa hukum, sebagai pengacara terhadap calon presiden nomor urut 1 ini. Entah pertimbangan apa, kenapa Yusril Iza Mahendra mendukung Joko Widodo Ma'ruf Amin. Kalau dalam bahasa-bahasa kemarin yang disampaikan oleh Yusril, selama ini PBB tenggelam, PBB kalah di setiap pemilu, dia ingin mengubah strategi dengan cara seperti yang dilakukan oleh Yusril Iza Mahendra. Yang dimaksud mungkin dia bagian dari penguasa, bagian dari pemerintah, agar elektabilitas PBB ini bisa naik. Itu mungkin cara berpikir Yusril Iza Mahendra, karena selama ini menjadi oposan, ini yang membuat Partai Bulan Bintang tenggelam. Sekarang dirubah oleh Yusril, bagaimana kalau PBB ini ikut pemerintah, apakah elektabilitas dari PBB ini akan naik atau tidak. Tetapi yang pasti kalau kita melihat Partai Bulan Bintang ini basisnya Muslim, basisnya umat Islam, ini kalau melihat dari pernyataan MS Ka'ban, ini menyatakan bahwa PBB mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019, walaupun Yusril Iza Mahendra mendukung Jokowi. Tapi inilah kenyataan di lapangan bahwa PBB adalah bagian umat Islam. Saya pikir mayoritas PBB akan mendukung Prabowo Subianto daripada mendukung Jokowi Ma'ruf Amin. Itu yang keempat teman-teman. Yang kelima adalah tokoh yang mendukung Prabowo Subianto kemudian menyeberang ke Joko Widodo adalah Tuan Guru Bajang. Kalau kita lihat teman-teman, Tuan Guru Bajang ini adalah mantan gubernur NTB 2 periode. Kalau kita tahu teman-teman, Tuan Guru Bajang ini memiliki partai namanya Partai Demokrat bersama SBY. Karena dalam pencalonannya menjadi gubernur, TGB ini didukung oleh Partai Demokrat, juga didukung oleh Partai Gerindra di NTB ini, sehingga dia selalu sukses menjadi gubernur sampai 2 periode. Berarti Prabowo Subianto, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS ini sangat mendukung Tuan Guru Bajang untuk menjadi gubernur di NTB. Tetapi nyatanya sekarang sudah berbeda. Dulu yang didukung sekarang berpindah menjadi pendukung Jokowi. Kalau dulu Prabowo mendukung TGB, tapi sekarang TGB mendukung Joko Widodo. Ini langkah politik yang sangat mengejutkan dari Tuan Guru Bajang. Dan kalau kita melihat rekam jejak dari Tuan Guru Bajang ini, dia pernah dipanggil KPK pada bulan Mei 2018. Entah apa yang dibicarakan, kenapa Tuan Guru Bajang dipanggil oleh KPK. Sampai saat ini kita juga belum tahu apa yang dibicarakan dengan KPK, kenapa Tuan Guru Bajang dipanggil KPK. Tetapi yang pasti sekarang Tuan Guru Bajang mendukung Joko Widodo Ma'ruf Amin di Pilpres 2019, dan rumor yang beredar bahwa Tuan Guru Bajang akan merapat ke Partai Golkar. Ini cukup menarik, langkah politik yang diambil oleh Tuan Guru Bajang ketika dulu dia didukung Demokrat, didukung Gerindra untuk menjadi gubernur. Setelah lepas dari gubernur, setelah selesai menjadi gubernur, dia mendukung Joko Widodo Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Kemudian yang keenam teman-teman, tokoh yang dulunya pendukung Prabowo kemudian menyeberang ke Joko Widodo adalah Ali Muchtar Ngabalin. Ini cukup kontroversi teman-teman. Kalau kita melihat pernyataan Ali Muchtar Ngabalin yang dulu sangat mendukung Prabowo, mengeluh-elukan Prabowo, mengangkat Prabowo. Di dalam setiap pembicaraan dia selalu mengangkat nama Prabowo. Tetapi pada akhirnya kita lihat bersama bahwa Ali Muchtar Ngabalin sekarang
mendukung Joko Widodo Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Kalau kita lihat masa lalu Ali Mokhtar Ngabalin, dia memang seorang ustadz, seorang dai yang ceramah. Banyak dia ceramah di media televisi. Pada waktu bulan puasa saya pernah mendengar ceramah-ceramahnya cukup bagus dari seorang Ali Mokhtar Ngabalin. Dan sekarang saya jarang melihat Ali Mokhtar Ngabalin ceramah. Ali Mokhtar Ngabalin memberikan pengajian. Dia sekarang sibuk membela Joko Widodo Ma'ruf Amin menghadapi politisi-politisi dari oposisi, dari Gerindra, dari Demokrat, dari PAN, dari PKS, yang dulu sebenarnya teman baik. Kalau kita melihat ke belakang lagi, bahwa Ali Mokhtar Ngabalin dulu juga pernah menjadi juru kampanye Yusuf Kala dan Wiranto di Pilpres 2009. Kemudian di Pilpres 2014, Ali Mokhtar Ngabalin juga menjadi bagian tim sukses Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Dan kalau kita melihat teman-teman, Ali Mokhtar Ngabalin ketika diwawancari oleh Najwa Shihab pada waktu dia masih mendukung Prabowo Subianto, dia pernah mengatakan, kita butuh pemimpin yang kuat, kita butuh pemimpin yang punya integritas, dan itu terletak hanya di Prabowo Subianto. Ini berkali-kali disampaikan oleh Ali Mokhtar Ngabalin. Dan pernyataan yang kontroversi lagi teman-teman, ketika Ali Mokhtar Ngabalin mendukung Prabowo Subianto, dia mengatakan, kita akan mendesak Allah untuk membela Prabowo Subianto. Sampai sejauh itu pernyataan yang disampaikan oleh Ali Mokhtar Ngabalin untuk membela Prabowo Subianto. Tetapi dalam perjalanannya kita tidak tahu kenapa Ali Mokhtar Ngabalin mendukung Joko Widodo Ma'ruf Amin dan sekarang diberi jabatan yang cukup strategis, yaitu menjadi tenaga ahli utama staf presiden dan juga diangkat menjadi komisaris salah satu badan usaha milik negara, yang tentunya gajinya ya cukup lumayan sebagai komisaris BUMN. Ini yang dipegang sekarang oleh Ali Mokhtar Ngabalin. Maka tidak salah kalau Ali Mokhtar Ngabalin itu mendukung Joko Widodo Ma'ruf Amin, karena sudah mendapat jabatan penting di kepresidenan dan jabatan penting di komisaris BUMN, jadi jabatan yang strategis. Kemudian yang ketujuh teman-teman, tokoh yang mendukung Prabowo sekarang mendukung Joko Widodo adalah Gubernur dari Jawa Barat, yaitu Ridwan Kamil, yang telah dilantik dan menjabat mulai 5 September 2018. Ridwan Kamil memimpin Jawa Barat. Tapi kalau kita ingat perjalanan politik Ridwan Kamil teman-teman untuk menjadi wali kota Bandung, ini dulu didukung oleh PKS dan Gerindra. Jadi Gerindra itu mendukung Ridwan Kamil untuk menjadi wali kota Bandung. Dan itu perjuangan yang tidak ringan teman-teman untuk mendudukkan Ridwan Kamil menjadi wali kota Bandung dulu. Ini dukungan yang cukup luar biasa dari partai PKS kemudian Gerindra untuk menempatkan Ridwan Kamil menjadi wali kota Bandung. Tetapi dalam perjalanannya ketika dia menjadi gubernur dan sekarang dia malah mendukung Joko Widodo Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Dan itulah teman-teman langkah politik yang dilakukan oleh Ridwan Kamil yang dulu sangat diagung-agungkan, yang didukung oleh umat Islam untuk menjadi wali kota Bandung kemudian gubernur Jawa Barat. Ini cukup luar biasa dukungan, dengan harapan Ridwan Kamil adalah bagian dari pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, karena dulu Ridwan Kamil juga didukung oleh Gerindra waktu menjadi wali kota Bandung. Dan itulah teman-teman namanya politik. Politik bisa jadi melupakan teman lama karena dia ingin mencapai kekuasaan yang baru. Jadi payah teman lama bisa jadi tidak dihitung kalau dia sudah mendapatkan posisi yang lebih baik. Dan sekarang jalan dari Ridwan Kamil untuk mendukung Jokowi adalah hak pribadi, dan itu tidak masalah bagi Gerindra karena ini politik secara pribadi, tidak boleh dipaksa. Apalagi orang sekelas Ridwan Kamil sudah punya potensi
sudah punya posisi sebagai gubernur di Jawa Barat. Itulah teman-teman 7 tokoh nasional yang dulu mendukung Prabowo Subianto, berkoalisi dengan Prabowo Subianto, sekarang pindah mendukung Joko Widodo Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Dan teman-teman juga bisa menilai tokoh-tokoh yang dulu di gerbong Prabowo Subianto sekarang menyeberang ke Joko Widodo. Apa motivasi dia mendukung Joko Widodo Ma'ruf Amin di Pilpres 2019? Nah, bagaimana menurut teman-teman dengan tokoh-tokoh yang sekarang menyeberang ke Joko Widodo Ma'ruf Amin ini? Dan sekali lagi teman-teman, jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini. Sampai jumpa pada video yang datang. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.